Sangkur sangkan akur, satu langkah menuju kebersamaan hakiki. Lahirnya sebuah mimpi di tanah desa, di sebuah sudut kecil wilayah Majalengka. Terhampar sawah-sawah yang luas, kian sedikit demi sedikit sudah beralih fungsi. Menuai bersama waktu, jalan-jalan kecil yang dilalui anak-anak bersepeda menuju madrasah, dan warga yang tetap menyalakan semangat gotong royong meski zaman kian berubah. Dari tanah yang sederhana inilah, pada awal tahun 2025, lahir sebuah paguyuban yang bukan sekedar wadah organisasi, tapi merupakan manifestasi dari harapan, cinta, dan kerinduan akan kehidupan sosial yang rukun dan saling menyayangi. Paguyuban itu bernama Sangkur. Arti nama dan makna filosofis, Sangkur adalah akronim dari Sangkan Akur yang diambil dari bahasa Sunda. Sangkan berarti agar, Akur berarti rukun atau damai. Nama ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan doa yang dalam, sebuah ikrar bersama agar warga bisa hidup dalam kedamaian, kebersamaan, dan kasih sayang sosial. Sangkur bukan hanya nama, tetapi arah cita-cita dan niat baik yang diwariskan dari satu hati ke satu lainnya. Dari niat tulus menuju perjalanan nyata. Pada pertengahan tahun 2024, keresahan mulai tumbuh di antara para tokoh masyarakat, pemuda, dan warga setempat. Ada rasa bahwa nilai-nilai kebersamaan yang dulu begitu kuat perlahan mulai memudar, tidak hilang, tapi mulai melemah. Banyak kegiatan sosial, keagamaan, budaya yang masih bersifat insidental dan belum dikelola secara terpadu. Dari perbincangan sederhana di saung, di pos ronda, hingga dari musola ke warung kopi, gagasan membentuk suatu paguyuban mulai diperbincangkan. Bukan paguyuban elit, tapi wadah untuk semua warga tanpa memandang latar belakang. Musyawarah demi musyawarah dilangsungkan secara terbuka. Semua orang boleh berbicara, semua didengar. Dari sanalah muncul semangat untuk membentuk sebuah wadah dengan harapan bisa menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan seperti dulu. Di tanah sederhana lahir sebuah harapan. Tanggal 1 Januari tahun 2025, bertempat di halaman pinggir jalan milik warga. Tak ada gedung mewah, tak ada panggung megah, tapi di tanah milik seorang warga yang dengan tulus mempersilahkan halamannya digunakan. Warga berkumpul, tua muda, laki-laki, perempuan, dan anak-anak semuanya hadir dengan wajah berseri dan hati penuh semangat. Malam itu langit sedikit mendung, seolah menyelimuti acara dengan kesejukan. Tumpeng besar diletakkan di tengah tikar. Saat waktu tiba, suara pembawa acara memecah suasana dengan salam hangat. Doa dibacakan penuh harap, dan tumpeng dipotong sebagai tanda bahwa perjalanan dimulai dengan harapan, restu, dan berkah dari Allah SWT. Beberapa warga meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Inilah mimpi yang dulu nyata, jadi obrolan warung, kini menjadi nyata. Acara dilanjutkan dengan makan bersama, ramah tamah, hiburan musik karaoke yang dinyanyikan oleh warga setempat. Sangat sederhana, tapi yang paling istimewa adalah kehangatan yang terasa, bukan di kulit tapi di hati. Struktur dan tujuan paguyuban Sangkur terbentuk bukan untuk kekuasaan, tapi untuk melayani. Visi misi paguyuban mewujudkan masyarakat yang rukun, religius, produktif, sehat, berbudaya melalui kebersamaan. Menyediakan wadah silaturahmi dan gotong royong antar warga, menumbuhkan nilai-nilai religius melalui kegiatan agamaan.
membuka kegiatan ekonomi lokal lewat warga setempat, membina generasi muda melalui olahraga dan kegiatan positif. Pesan dan harapan, Paguyuban Sangkur bukan sekedar organisasi. Ia adalah roh kebersamaan yang kembali dihidupkan. Di tengah dunia yang makin cepat dan individualisme, Sangkur menjadi pengingat bahwa hidup itu bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang siapa yang kita rangkul, kita bantu, dan kita bahagiakan. Semoga kehadiran Sangkur menjadi pelita di setiap hati warga dan menjadi warisan berharga bagi anak cucu kelak. Bahwa dulu pernah ada sekelompok orang biasa di sebuah desa kecil yang dengan cinta dan tekad besar membangun kebersamaan sejati.